Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arnasi dari TPPL 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang xenobiotik alami dan xenobiotik sintetis yang masuk dalam materi toksikologi lingkungan. Mari kita belajar bersama. Cekidot. Kita pelajari adalah xenobiotik alami dan xenobiotik sintetis. Meliputi ekotoksikologi, xenobiotik alami, xenobiotik sintetis. Nah, apa itu ekotoksikologi atau toksikologi? Adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang efek toksik yang disebabkan oleh polutan kepada konstituen ekosistem secara terintegrasi menurut Truhaut tahun 1997. Cara menentukan efek toksik yaitu dengan memperhatikan respon dari makhluk hidup. Nah, respon ini dibagi menjadi 3, yaitu respon dari tingkat organisme, respon dari tingkat populasi, serta respon dari tingkat komunitas. Respon dari tingkat organisme itu meliputi toksisitas akut yang menyebabkan kematian, akumulasi kerusakan kronis yang menyebabkan kematian, serta kerusakan kecil dari aspek fisiologis maupun morfologis. Fisiologis itu dari fisiknya, morfologis itu dari morfologinya. Untuk respon dari tingkat populasi, yaitu ukuran dan dinamika berubah berdasarkan tingkat kematian, tingkat kelahiran, keuntungan imigrasi, maupun kekurangan dari emigrasi. Sedangkan untuk respon komunitas yaitu keragaman spesies, terus sama berubahnya hubungan antara mangsa dan predator. Perubahan ekosistem meliputi tingkat siklus nutrisi dan pola aliran nutrisi serta kondisi fisik kimia. Penilaian perubahan struktural meliputi perubahan struktur spesies atau populasi, serta perubahan struktur komunitas atau ekosistem. Perubahan struktur spesies atau populasi yaitu muncul atau hilangnya spesies indikator, perubahan jumlah individu dari suatu spesies, serta ada atau tidaknya suatu spesies. Sedangkan untuk perubahan struktur komunitas atau ekosistem meliputi perubahan biomasa, perubahan kelimpahan, serta perubahan pada dominasi. Toksikologi organisme. Toksikan organik dan anorganik dalam organisme bercampur dengan enzim menyebabkan disfungsi. Sedangkan toksikologi itu sendiri adalah senyawa asing bagi makhluk hidup. Xenobiotik alami. Xenobiotik alami meliputi gunung berapi, blooming alga, dan tsunami. Gunung berapi itu ada bahaya primer dan bahaya sekunder. Bahaya primer adalah bahaya yang berkaitan dengan letusan. Bahaya sekunder itu adalah bahaya yang ditimbulkan secara tidak langsung, misalnya banjir lahar dingin yang disebabkan karena terjadinya hujan. Untuk efek dari letusan gunung api yaitu turunnya kualitas perairan dengan tingginya TSS, kekeruhan, lava panas, gas beracun, mikroba, dan patogen. Blooming alga. Efek yang ditimbulkan dari blooming alga yaitu penurunan kualitas perairan dengan meningkatnya pembusukan BOD dan bahan toksik. Blooming alga disebabkan karena meningkatnya unsur dan P, N, dan P di perairan. Sedangkan tsunami yaitu gelombang tinggi yang menghantam daerah di sekitarnya. Efek dari tsunami yaitu penurunan kualitas perairan dengan kontaminan air garam, material hitam, pembusukan mayat dan hewan, penurunan kualitas air tanah, naiknya BOD, dan bakteri patogen. Xenobiotik sintetis. Xenobiotik sintetis terdiri dari air limbah laundry dan logam berat.
Air limbah laundry yaitu limbah yang berasal dari aktivitas manusia seperti industri tekstil. Logam berat yaitu sekelompok elemen logam yang tergolong berbahaya bila masuk ke dalam tubuh makhluk hidup. Karakteristik limbah laundry. Yang pertama, mengandung logam berat yang relatif tinggi. Yang kedua, mengandung minyak dan zat warna yang relatif tinggi. Yang ketiga, mempunyai nilai suhu air yang relatif tinggi, mengandung TSS dan TDS yang relatif tinggi, mengandung BOD dan COD yang relatif tinggi, serta nilai pH bisa tinggi atau rendah. Sifat logam berat non-biodegradable, yaitu mudah terakumulasi di perairan. Toksik, yaitu berbahaya bagi organisme di perairan atau manusia. Permanen, artinya kadarnya pada sedimen dan biota meningkat dari air sebagai akibat absorpsi, pengendapan, dan absorpsi. Keberadaan logam berat. Keberadaannya itu dalam bentuk yang bebas seperti Cu2+, Fe2+, Fe3+, berbentuk ion kompleks seperti FeCN6x13, CuH2O 6x13. Terus partikel biotik berupa plankton, serta partikel abiotik berupa humus. Klasifikasi logam berdasarkan aktivitasnya. Itu ada logam kelas A yang tergolong logam ringan sama logam kelas B yang tergolong logam berat. Logam ringan meliputi Na, K, Ca, dan Mg, di mana logam ringan aktivitasnya melalui difusi membran sel, sedangkan logam berat yang meliputi As, Hg, Cu, Zn, Ni, Cd, dan Pb aktivitasnya terlibat proses enzimatik dan terkait dengan protein. Masuknya logam berat ke dalam tubuh organisme itu bisa melalui permukaan alat pernafasan seperti insang, melalui permukaan tubuh, atau difusi melalui sistem pencernaan, melalui makanan, atau partikel. Masalah yang ditimbulkan logam berat. Yang pertama, kerusakan ekosistem perairan. Yang kedua, kerusakan estetika, bau, warna, rasa. Yang ketiga, berbahaya bagi kehidupan biota air, yaitu toksik, serta berbahaya bagi kehidupan manusia atau karsinogen. Mengontrol kelarutan logam berat, yaitu melalui pH, jenis dan kadar logam, bahan organik, TSS, suhu, serta salinitas. Logam berat dalam tubuh manusia atau organisme itu yang pertama, logam berat masuk ke dalam tubuh manusia atau organisme, lalu logam berat terakumulasi, logam berat terjadi biotransformasi, lalu didepositkan atau diendapkan dalam organ, dan yang terakhir terganggunya fungsi organ. Urutan toksisitas logam berat dari yang tertinggi ke yang paling rendah. Yang tertinggi itu adalah Hg2+, sedangkan yang terendah yaitu Zn2+. Kimia logam atau pestisida di lingkungan. Ketersediaannya yaitu bahan kimia tersedia untuk interaksi dalam jaringan. Biokonsentrasi, penyerapan racun oleh suatu organisme langsung dari mediumnya. Bioakumulasi yaitu melalui makanan dan penyerapan racun. Biomagnifikasi yaitu pengayaan senyawa dalam rantai makanan. Bioremoval yaitu terakumulasinya polutan dalam perairan serta merecovery polutan tersebut. Bioremoval. Di dalamnya terdapat bioabsorpsi, di mana bioabsorpsi merupakan kemampuan organisme mengakumulasi logam berat melalui proses metabolisme. Mekanisme penghilangan logam berat. Biasanya, logam berat
dihilangkan dari medium oleh mikroorganisme melalui proses pertukaran ion seperti resin, yaitu A2+ plus B biomasa menghasilkan B2+ plus A biomasa. Selain itu juga, berdasarkan proses metabolisme sel, berdasarkan proses logam berat, berdasarkan proses absorpsi logam berat. Yang ketiga yaitu proses bioremoval, meliputi penyerapan aktif, penyerapan pasif, atau biosorpsi. Penyerapan aktif. Mekanisme yang simultan sejalan dengan konsumsi ion logam untuk pertumbuhan mikroorganisme serta bioabsorpsi terbatas karena akumulasi ion dapat beracun bagi mikroorganisme. Sedangkan penyerapan pasif yaitu terjadi ketika ion logam mengikat dinding sel dengan dua cara yang berbeda, yaitu pertukaran ion monovalen dan divalen, serta menjadi formasi kompleks antara ion logam berat dengan functional groups yang terjadi pada dinding sel. Logam berat. Logam berat meliputi logam timbal, kadmium, arsenik, kromium, nikel, seng, serta perak, tembaga, selenium, dan merkuri. Logam berat timbal atau Pb. Dalam perairan ditemukan dalam bentuk Pb1, Pb2, Pb4. Dalam tubuh, Pb diakumulasikan dalam tulang karena Pb mampu menggantikan kedudukan ion Ca2+, sumber logam timbal. Ada dari limbah industri elektronik, pembangkit listrik, keramik, kimia, logam, cat warna, aki atau baterai, serta minyak. Efek logam timbal terhadap kualitas lingkungan yaitu menurunkan kualitas air, serta mengganggu kestabilan ekosistem perairan dan kehidupan organisme. Efek terhadap kualitas lingkungan ini tidak hanya berlaku untuk logam timbal, tetapi hampir semua logam berat, efek terhadap kualitas lingkungannya sama. Selanjutnya, terhadap kesehatan masyarakat, yaitu meningkatnya kadar enzim deaminolevulinik asid atau ALA, menurunnya jumlah sel darah merah, serta menimbulkan gangguan pada komponen darah, sumsum tulang, otot polos, sistem syaraf, ginjal, kulit, dan mukosa. Logam kadmium pada umumnya ditemukan dalam bentuk CD2, sehingga mudah diserap oleh mikroorganisme perairan. Menurunnya salinitas mempengaruhi kadar CD bebas, yaitu dapat meningkatkan kadarnya. Sumber logam kadmium: industri elektroplating, tekstil, baterai, fotografi, PVC, cat warna, kulit, makanan, dan minuman. Efek logam kadmium terhadap kualitas lingkungannya, menurunkan kualitas air, serta mengganggu kestabilan ekosistem, perairan, dan kehidupan organisme air. Terhadap kesehatan masyarakat, yaitu kerusakan pada sistem fisiologis, seperti urinaria, respirasi, sirkulasi darah, jantung, dan reproduksi. Kerusakan syaraf penciuman, kerapuhan pada tulang. Logam arsenik di perairan berada dalam bentuk As5 dan As3. Sumber logam arsenik yaitu industri pengolahan kayu, manufaktur, pestisida, kertas dan pulp, cat warna, tekstil, gelas, karet, serta lapisan logam. Efek logam arsenik terhadap kualitas lingkungan yaitu menurunkan kualitas air, serta mengganggu kestabilan ekosistem perairan dan kehidupan organisme air. Terhadap kesehatan masyarakat, yang pertama itu karsinogen, badan terasa sakit, muntah-muntah, diare, sakit perut, serta kemerahan.
Logam kromium. Dalam perairan ditemukan dalam bentuk Cr3 dan Cr6. Sumber logam kromium yang pertama, limbah industri manufaktur, fungisida, keramik, gelas, fotografi, lapisan logam, dan kulit. Efek logam kromium terhadap kualitas lingkungan. Menurunkan kualitas air serta mengganggu kestabilan ekosistem perairan dan kehidupan organisme air. Terhadap kesehatan masyarakat, menimbulkan alergi, iritasi, membran hidung, gangguan paru-paru, iritasi pada kulit, dermatitis, gangguan hidung, diare, liver, ginjal, dan pernapasan. Logam nikel atau Ni di dalam perairan berada dalam bentuk Ni2, yaitu Ni H2O 6 kali 2+, dan berwarna hijau. Sumber logam nikel bersumber dari limbah industri pembakaran bahan bakar fosil, lapisan logam, elektrik, tekstil, makanan, dan minuman, seperti pewarna roti, sirup, minuman ringan. Logam seng atau Zn. Dalam perairan berbentuk ZNS atau sphalerite. Sumber logam seng yaitu limbah galvanizer besi dan baja, campuran anti korosi, dan kuningan, pestisida, cat warna. Efek logam seng terhadap kualitas lingkungan yaitu menurunkan kualitas air serta mengganggu kestabilan ekosistem perairan dan kehidupan organisme air. Terhadap kesehatan masyarakat yaitu menyebabkan demam, mual, muntah-muntah, kram perut, dan diare. Logam perak atau Ag. Dalam perairan berbentuk perak nitrat yaitu AgNO3 dan perak iodida Agi+. Sumber logam perak yaitu limbah elektrik dan elektronik. Manufaktur dari koin, fotografik, dan baterai, medikal berupa antiseptik dan disinfektan, serta pestisida berupa fungisida. Efek logam perak terhadap kualitas lingkungan, menurunkan kualitas air, mengganggu kestabilan ekosistem perairan dan kehidupan organisme. Terhadap kesehatan masyarakat, yaitu menyebabkan kulit menjadi memerah. Logam tembaga atau Cu. Dalam perairan berbentuk CuCl2, CuNO3 2 kali, CuO, CuSO4, CuCO3, dan CuC2H3O2 2 kali. Sumber logam tembaga, limbah manufaktur, alloy, elektrik, penyulingan minyak, dan pestisida. Efek logam tembaga terhadap kualitas lingkungan, menurunnya kualitas air, mengganggu kestabilan ekosistem perairan dan kehidupan organisme air. Terhadap kesehatan masyarakat, yaitu menyebabkan pusing, terasa mual, muntah-muntah, diare, lalu gangguan pada sistem darah dan pencernaan. Logam selenium atau Se. Dalam perairan berbentuk Se4, yaitu selenit, SeO3 2-, dan Se6 yaitu SeO4 2-. Sumber logam selenium, limbah pembakaran bahan bakar, fosil, pertambangan, dan elektronik. Efek logam selenium terhadap kualitas lingkungan yaitu menurunkan kualitas air serta mengganggu kestabilan ekosistem perairan dan kehidupan organisme air. Terhadap kesehatan masyarakat yaitu menyebabkan pusing, muntah-muntah, diare, sakit perut, rasa dingin, gemetaran, menstruasi tidak teratur, mati rasa, dan rambut rontok. Logam merkuri atau Hg. Bentuk merkuri di perairan yaitu berbentuk metalik, metalik merkuro, HgO, senyawa organik, penil merkuri, C6H5Hg, metil merkuri, CH3Hg, serta senyawa anorganik yaitu Hg+ dan Hg2+. Kegunaan merkuri dapat melarutkan logam lain dan dapat membentuk paduan logam atau alloy. Sumber merkuri, limbah industri elektronik seperti saklar dan baterai, elektrolitik seperti klorin dan soda api, fungisida, medikal dan alat kedokteran seperti obat-obatan, antiseptik, pelapis gigi, kertas dan pulp,
mengolah kayu, alat kontrol seperti termometer dan barometer, semen, plastik, krim pemutih, pertambangan, dan cat warna. Efek logam merkuri terhadap kualitas lingkungan menurunkan kualitas air, serta mengganggu kestabilan ekosistem perairan. Terhadap kesehatan masyarakat yaitu menyebabkan kulit merah, radang tenggorokan, kerusakan organ limpa, kontrol otot tidak terkoordinasi, serta terhambatnya proses enzimatik. Kasus-kasus merkuri. Di dalam negeri terjadi kasus merkuri, yaitu Sungai Angke dan Teluk Jakarta, Pantai Timur, Surabaya atau Pamurbaya. Luar negeri, Minamata di Pulau Kyushu Jepang, serta kasus keracunan Hg di Irak. Kasus pencemaran logam berat. Kasus pencemaran logam berat oleh PT NNR di Teluk Buyut, Manado. Terhadap kualitas lingkungan yaitu menurunnya kualitas air, merusak ekosistem coral reef, seagrass, dan bentik, mengganggu fisiologi, merusak organ, dan mematikan ikan. Terhadap kesehatan masyarakat yaitu menimbulkan benjolan pada bagian leher, payudara, serta kulit dan kepala pada masyarakat pesisir. Kasus cemaran logam berat oleh PT Freeport Indonesia di Papua. Parameter yang diamati yaitu ada warna, PCBS, suhu, COD dan BOD, warna air, pH air. Warna air limbah. Sumber warna air itu berasal dari limbah industri tekstil, kulit, pulp dan kertas, pupuk, petrokimia, makanan, dan minuman. Efek warna air yaitu mengganggu atau mematikan organisme air, bersifat toksik dan permanen dalam lingkungan perairan. PCBS. Sumbernya itu limbah industri plastik, cat warna, lem, dan kertas. Efek PCBS yaitu mengganggu organisme air serta sanitasi lingkungan serta bersifat karsinogenik. Suhu. Sumber suhu yaitu industri pertambangan, pembangkit tenaga listrik, gula, dan lain sebagainya. Efek suhu menurunkan kadar O2 terlarut. BOD dan COD. Sumbernya yaitu industri tekstil, kulit, pulp dan kertas, pupuk, makanan dan minuman, tapioka, gula, dan sebagainya. Efek BOD dan COD yaitu menurunkan kadar O2 terlarut dalam perairan, menurunnya nilai pH perairan, menurunkan sanitasi dan estetika lingkungan perairan. Klasifikasi COD dan BOD. Jika BOD kurang dari 3, COD kurang dari 20, maka kualitas air tersebut tidak tercemar. Bila BOD 3-4,9, COD 20-50, maka air tercemar ringan. BOD 5-15, COD 50-70, air tercemar sedang. BOD BOD lebih dari 15, COD lebih dari 70, maka kualitas air tercemar berat. pH air. pH air ditimbulkan dari limbah industri kertas, tekstil, semen, pupuk, kulit, kimia, tapioka, mihun, tahu, dan lain sebagainya. Efek pH air yaitu pH basa membuat stabilnya toksik amonia, pH rendah membuat meningkatnya kelarutan logam berat, mengganggu atau mematikan organisme air, sedangkan terhadap manusia yaitu merusak sanitasi lingkungan perairan yang akhirnya menurunkan kesehatan masyarakat. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.